Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandikala. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita misteri, cerita horor di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Kisah ini berjudul Penghuni Hutan Bambu. Jangan lupa matikan lampu dan siapkan diri kalian karena kisah ini akan membawa kita ke dalam ketegangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel ini. Dan seperti apa ceritanya, langsung saja kita masuk ke dalam kisah ceritanya. Hutan bambu ini sudah lama dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang penuh dengan misteri. Bahkan banyak yang bilang, siapapun yang berani masuk terlalu jauh tidak akan kembali dengan selamat. Banyak yang menganggap itu cuma cerita lama, tapi mereka yang sudah mencobanya, pasti punya cerita sendiri yang tak pernah mereka lupakan. Kisah ini dimulai beberapa tahun yang lalu, ketika sekelompok pemuda yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi hutan bambu itu. Mereka mendengar desas-desus tentang arwah gadis perawan yang katanya menjadi penunggu di sana. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia, tapi konon, arwah gadis itu tidak suka jika ada orang yang mengganggu wilayahnya. Kebetulan, aku menjadi bagian dari kelompok itu. Pada awalnya, kami hanya tertarik untuk memecahkan misteri dan mendokumentasikan apa yang kami temui di sana. Tentu saja, kami membawa peralatan seperti kamera, senter, dan beberapa perlengkapan lain untuk merekam segala sesuatu yang aneh yang mungkin terjadi. Kami yakin, ini hanya cerita fiksi yang dibuat-buat oleh orang-orang yang sudah tua. Tapi, siapa sangka, malam itu akan menjadi malam yang tak akan pernah kami lupakan. Kami berangkat setelah matahari terbenam, dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat kami terkenal di media sosial. Semua orang merasa bersemangat, bahkan beberapa dari kami sempat bercanda tentang bagaimana kalau kami bisa menemukan harta karun atau sesuatu yang bisa membuat kami kaya. Tentu saja, kami semua tidak percaya dengan cerita hantu atau arwah yang menghantui hutan bambu itu. Kami berjalan melalui jalan setapak yang sudah tertutup oleh dedaunan dan ranting pohon. Semakin dalam kami melangkah, semakin gelap hutan itu terasa. Suasana menjadi semakin mencekam, namun kami terus berjalan, terkadang tertawa, terkadang saling berteriak untuk menghilangkan rasa takut yang mulai merayapi hati. Tapi, entah kenapa, ada yang terasa berbeda malam itu. Kami mulai melihat tanda-tanda aneh. Pohon bambu yang biasanya tegak dan rapat, kali ini terlihat seperti terbelah. Seakan ada sesuatu yang telah melalui celah-celah itu. Beberapa dari kami mulai merasakan ada angin dingin yang berhembus, meskipun tidak ada angin di luar hutan. Kami mengabaikan semua itu, tetap berfokus pada tujuan kami, mencari sesuatu yang bisa kami rekam dan unggah. Namun, seiring kami semakin dalam memasuki hutan, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, kami merasa ada yang tidak beres. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti kami, mengawasi kami. Beberapa kali, aku mendengar langkah kaki, tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakang kami. Kami semakin gelisah, tapi tidak ada yang ingin mengakuinya. Kami tiba di sebuah clearing di tengah hutan, sebuah area yang tampaknya tidak terjamah oleh manusia. Di sana, ada sebuah pohon besar yang tampaknya sangat tua, dengan akar-akar yang menjalar keluar seperti cakar raksasa. Di bawah pohon itu, ada semacam batu besar yang terlihat aneh, seperti altar. Kami semua terdiam sejenak, merasakan aura yang sangat berbeda di tempat itu. Suasana semakin mencekam, dan rasa takut yang kami coba tahan mulai merayap naik. Salah satu teman kami, Dika, dengan berani melangkah ke depan dan menyalakan kamera. "Hei, lihat. Ini pasti tempat yang diceritakan orang-orang," dikatanya dengan suara yang sedikit gemetar. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Sebagian dari kami mulai merasa tidak nyaman, tetapi kami tetap bertahan. Kami tahu, jika kami kembali tanpa menemukan apapun, semua usaha ini akan sia-sia. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin besar bertiup, dan kamera yang dipegang Dika tiba-tiba mati. Semua peralatan elektronik kami mendadak tidak berfungsi. Di tengah ketegangan itu, suara aneh terdengar di sekitar kami. Itu seperti suara wanita yang menangis, tapi entah dari mana asalnya. Kami semua terpaku, saling menatap dengan ekspresi bingung dan takut. Suara itu semakin jelas, dan terdengar seperti datang dari dalam hutan yang gelap. "Apa itu?" tanya Dika, wajahnya pucat.
Kami semua mulai merasa tidak enak, dan tanpa sadar mulai mundur sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti seketika. Suasana hening, sangat hening, dan hanya suara nafas kami yang terdengar. Lalu, dalam keheningan itu, kami melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara bambu-bambu yang tinggi, muncul sosok yang sangat putih. Tentu saja, kami pikir itu hanya ilusi atau bayangan yang terdistorsi, tapi ketika sosok itu semakin mendekat, kami bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seorang gadis muda, dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang tampak kusut. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ada sesuatu yang sangat aneh pada tatapannya. Gadis itu berdiri di sana, hanya beberapa meter dari kami. Kami semua terdiam, tak bisa bergerak. Entah kenapa, tubuh kami terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahan kami untuk tidak berlari. Mata kami tidak bisa lepas dari sosok itu. Kami hanya bisa berdiri diam, dan saat itulah, dia mulai bergerak perlahan menuju kami, langkah demi langkah, dengan tatapan yang semakin tajam dan penuh kebencian. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat cepat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan bambu ini? Saat gadis itu mulai mendekat, suasana di sekitar kami semakin mencekam. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Seolah-olah tanah di bawahnya tidak menahan beban apapun. Semua kami terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Kami mencoba untuk bergerak, tapi tubuh kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikat kami di tempat itu. Dika, yang berada paling dekat dengan sosok gadis itu, mulai terbata-bata. Apa yang kita lakukan? Suaranya terdengar cemas dan gemetar. Kami tidak bisa menjawab. Entah kenapa, kami seolah-olah kehilangan kata-kata, hanya bisa saling memandang dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Gadis itu semakin dekat. Setiap langkahnya membawa rasa dingin yang semakin mencekam. Tak lama kemudian, kami bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya yang kosong menatap kami, tetapi bukan tatapan biasa. Tatapannya penuh dengan kesedihan yang mendalam, namun ada juga kebencian yang luar biasa. Wajahnya tampak sangat pucat, dengan bibir yang membiru, seolah-olah dia telah lama mati. Namun tubuhnya tetap utuh, seolah ia masih hidup. Ketika jarak kami semakin dekat dengan gadis itu, tiba-tiba dia berhenti, hanya beberapa langkah lagi di depan kami. Mata kami tak bisa lepas dari wajahnya yang sangat aneh dan tidak manusiawi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang berbisik di telingaku, seakan ada suara yang datang dari dalam kepala. Suara itu berkata, jangan lari. Jangan tinggalkan aku." Tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah, begitu juga dengan yang lain. Kami semua mulai panik. Namun, sebelum kami sempat bergerak lebih jauh, angin kencang tiba-tiba datang dari arah yang tak diketahui. Itu seperti angin puting beliung, berputar-putar di sekitar kami. Suara bambu yang bergoyang terdengar keras, seperti jeritan yang datang dari dalam hutan. Angin itu mendorong kami lebih dekat dengan gadis itu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik kami ke arahnya. Dika yang berani sebelumnya, sekarang tampak sangat ketakutan. "Kita harus pergi. Cepat!" teriaknya. Namun, langkah kami tidak bisa bergerak lebih cepat. Tubuh kami terhenti, seolah ada sesuatu yang memegang kami di tempat itu. Pada saat itulah, gadis itu mulai bergerak. Dia melangkah perlahan, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya mulai melayang di atas tanah, tidak lagi menyentuh tanah. Begitu juga dengan matanya. Mereka berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah seluruh pupilnya telah menghilang, meninggalkan mata yang kosong, seperti dua lubang hitam yang mengerikan. Kami semua terkejut, dan tanpa sadar berlari, tetapi kaki kami terasa seperti tertahan oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Dika yang berada di paling depan tiba-tiba terjatuh ke tanah, seolah-olah ada tangan yang menarik kakinya dari bawah. Dia berteriak kesakitan, dan kami bergegas menghampirinya, mencoba membantunya bangkit. "Tolong, tolong!" Dika berteriak sambil meronta-ronta, tangannya mencoba untuk melepaskan sesuatu yang tampaknya menariknya ke bawah tanah. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kami bisa merasakan bahwa ini lebih dari sekadar halusinasinya. Kami merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang sedang terjadi di bawah tanah. Kami menarik Dika dengan sekuat tenaga, tetapi seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang menahannya. Tiba-tiba, suara tangisan gadis itu terdengar lebih keras, menembus ke dalam kepala kami. Suara itu bukan hanya dari mulutnya, tetapi dari segala arah, seolah datang dari seluruh hutan bambu yang mengelilingi kami. "Salah!
Salah. Semua salah. Suara itu terdengar sangat jelas, tetapi kami tidak tahu siapa yang berbicara. Apakah itu suara gadis itu atau suara lain yang lebih dalam? Dengan segala kekuatan yang kami miliki, kami berhasil menarik Dika, dan dalam satu tarikan yang sangat kuat, dia akhirnya bisa terlepas dari cengkraman itu. Kami berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Namun, meskipun kami berlari, rasanya seperti hutan bambu ini tidak ada habisnya. Kami berlari dan berlari, namun jalan yang kami lewati tidak pernah berakhir. Semakin kami berlari, semakin gelap dan menakutkan hutan itu menjadi. Kami mulai merasa bingung, seolah-olah hutan ini memutarbalikkan arah kami. Setiap jalan yang kami lewati terasa seperti jalan yang sama, bahkan meskipun kami yakin kami sudah berjalan sangat jauh. Kami berusaha mencari jalan keluar, tetapi di setiap belokan, kami hanya menemukan lebih banyak bambu yang tampak semakin rapat. Dika yang masih terlihat syok, berjalan dengan terbata-bata. Kita harus keluar dari sini, teriaknya, tetapi suaranya terdengar seperti teriakan yang teredam dalam kegelapan. Kemudian, tiba-tiba, dari jauh, kami mendengar suara yang sangat familiar. Itu suara tangisan gadis itu lagi, tapi kali ini suaranya terdengar sangat dekat. Kami menoleh ke belakang, dan melihat sosok gadis itu lagi, berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan kami. Matanya yang hitam pekat menatap kami dengan tajam. Kami berhenti, dan tanpa sadar, kami terjatuh satu persatu. Tubuh kami sangat lemah, dan rasanya seperti kami tidak bisa melawan lagi. Kami terperangkap dalam hutan bambu ini, dan gadis itu adalah penunggunya. Apakah kami akan berhasil keluar? Ataukah kami akan menjadi bagian dari kisah misteri yang menakutkan ini? Malam itu, kami tidak hanya bertarung melawan ketakutan, tetapi juga melawan sesuatu yang tak terlihat, yang seolah-olah sedang mengincar kami satu persatu. Ketegangan di dalam hutan bambu semakin menjadi-jadi. Suasana yang tadinya hanya terasa aneh kini berubah menjadi sangat menakutkan. Setiap langkah kami terasa semakin berat, dan meskipun kami berusaha untuk bergerak cepat, kami tetap merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi kami untuk keluar dari tempat itu. Di belakang kami, suara langkah kaki gadis itu semakin dekat, mengikutinya seperti bayangan yang tidak bisa kami hindari. Kami mencoba berlari, tapi setiap kali kami menoleh ke belakang, gadis itu tidak pernah terlihat bergerak. Namun, langkah-langkah kami semakin terasa semakin lambat dan berat, seolah tubuh kami tertarik oleh suatu kekuatan tak terlihat. Dika yang sempat terjatuh tadi kini terisak-isak, cemas, dan kebingungan. Kenapa kita tidak bisa keluar? Apa yang terjadi dengan tempat ini? Teriaknya, suaranya terdengar putus asa. Kami tak tahu jawabannya. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, kami hanya bisa mendengar suara nafas kami sendiri yang tercekat. Namun, dalam keheningan itu, suara langkah kaki gadis itu tiba-tiba berhenti. Semua terdiam. Kami mencoba melihat ke segala arah, berharap ada sedikit cahaya yang bisa membantu kami melihat apa yang sedang terjadi. Tapi tidak ada. Kegelapan merasuki kami, membuat segala sesuatu tampak mengerikan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti sesuatu yang bergerak di dalam pikiran kami. Kalian kembalilah, suara itu terdengar samar, namun sangat jelas. Itu adalah suara gadis itu, namun kali ini terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam hutan. Kalian yang memulai ini, kembalilah, suara itu menggetarkan tulang-tulang kami, membuat darah kami dingin. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah suara itu nyata atau hanya hayalan? Kami saling menatap, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Wajah kami dipenuhi rasa takut yang mendalam. Aku merasakan tubuhku semakin lemas, dan seketika aku merasa ada sesuatu yang sangat gelap mengelilingi kami, seolah dunia di sekitar kami mulai menghilang. Tiba-tiba, Dika yang sudah tampak sangat ketakutan berteriak. Ada sesuatu di belakang kalian. Dia menunjuk ke arah kami, dan semua mata kami langsung beralih ke tempat yang dia tunjuk. Namun, di sana hanya ada kegelapan. Tidak ada sosok apapun. Semua menjadi sunyi kembali, dan kami tidak tahu harus merasa lega atau justru lebih ketakutan. Kami terus berlari, atau lebih tepatnya mencoba untuk bergerak, tetapi setiap langkah kami terasa sia-sia. Setiap kali kami merasa sudah menemukan jalan keluar, hutan bambu ini seperti mengubah arahnya. Jalan yang kami lewati selalu membawa kami kembali ke tempat yang sama. Kami terjebak di dalam lingkaran yang tak terputuskan. Dalam kekalutan itu, tiba-tiba kami mendengar suara yang berbeda, suara tawa rendah yang datang dari kejauhan. Itu adalah suara seorang wanita yang tertawa.
Tawa itu terdengar begitu jahat, seperti menertawakan kami yang panik dan tak bisa berbuat apa-apa. Suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Suara itu semakin mendekat, dan tanpa sadar kami semua mulai berlari lagi, mencoba keluar dari tempat yang terasa seperti perangkap ini. Namun langkah kami tidak secepat biasanya. Kami terlalu lelah, terlalu ketakutan. Aku bisa mendengar napas kami yang terengah-engah, dan suara tawa itu semakin keras di telinga kami. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul sosok gadis itu lagi. Kali ini, dia berdiri di depan kami, dengan wajah yang lebih jelas terlihat. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Wajahnya yang semula tampak pucat kini berubah menjadi sangat mengerikan, dengan senyum yang sangat lebar dan mata yang sepenuhnya hitam. Kalian tidak bisa pergi, jika tanya dengan suara yang berbisik, namun sangat jelas, jika kalian sudah datang terlalu jauh. Kami berhenti, tak bisa bergerak. Rasanya tubuh kami kaku, tak ada kekuatan lagi untuk melarikan diri. Tatapan gadis itu semakin dalam, dan suara tawa itu semakin terdengar dekat, semakin keras. Kami hanya bisa berdiri diam, tubuh kami gemetar ketakutan. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dengan gerakan cepat, gadis itu melayang ke udara, lebih tinggi dari kami. Matanya yang hitam pekat menatap kami dengan tajam, dan seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi bayangan yang gelap. Sesaat kemudian, dia lenyap dalam kegelapan hutan bambu. Kami saling menatap, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah itu nyata? Apakah kami hanya berhalusinasi? Kami tidak tahu jawabannya, tapi kami tahu satu hal, kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kami harus keluar. Namun, ketika kami mencoba bergerak, kami kembali terperangkap dalam kekosongan yang menakutkan. Kami berlari tanpa arah, terus berlari meski kami sudah sangat kelelahan. Hutan bambu ini telah berubah menjadi labirin, dan kami semakin jauh terperangkap. Beberapa saat kemudian, kami berhenti di sebuah tempat yang kami rasa belum pernah kami lewati sebelumnya. Di depan kami, ada sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar yang membelit seperti cakar. Di bawah pohon itu, ada batu besar yang tampak aneh, seakan-akan itu adalah tempat yang sudah lama ditinggalkan. Kami semua diam sejenak, merasakan ada sesuatu yang sangat gelap di tempat ini. Tiba-tiba, kami mendengar suara kembali, namun kali ini bukan suara tawa atau tangisan, melainkan suara yang lebih keras dan penuh amarah. Kalian tidak akan keluar dari sini, suara itu berkata dengan sangat jelas. Itu adalah suara gadis itu, namun kali ini terdengar lebih mengerikan. Kami berbalik, dan di sana, di bawah pohon, ada bayangan yang semakin mendekat. Kami mulai berlari lagi, meski kami tahu, rasanya sia-sia. Kami tidak bisa keluar dari sini. Hutan bambu ini telah menjerat kami dalam lingkaran yang tidak bisa kami hindari. Apakah kami akan menjadi bagian dari cerita ini selamanya? Apakah kami akan terperangkap di dalam kegelapan ini? Dan saat itulah kami sadar, kami tidak sendirian di sini. Suasana semakin mencekam. Kami berlari lebih cepat, namun langkah kaki kami terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan kami untuk bergerak lebih jauh. Setiap pohon bambu yang kami lewati semakin tampak mirip, dan tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Seperti sebuah lingkaran tanpa ujung, hutan bambu ini terus memerangkap kami. Tiba-tiba, Dika, yang berjalan paling depan, terjatuh lagi. Kami langsung berhenti dan berbalik untuk menolongnya. Dika, cepat bangun, teriakku. Namun, dia terdiam, tubuhnya terkulai lemas di tanah. Aku meraih lengannya, mencoba untuk mengangkatnya, tapi tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Ketika aku menatap wajahnya, mataku membelalak. Wajah Dika berubah menjadi pucat pasi, dan bibirnya terlihat membiru. Seolah dia tidak bernapas, tubuhnya tampak seperti mayat yang baru saja terjatuh. Aku mengguncangnya dengan panik, berharap dia sadar. Tetapi tidak ada respon. Saat itu, suara tawa yang sama itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Kami semua langsung terdiam, jantung kami berdebar kencang. Suara itu berasal dari sekitar kami, dan terasa seolah mengelilingi kami, membuat kami semakin terperangkap dalam kegelapan. Kami semua menatap ke sekeliling, berharap ada petunjuk untuk keluar, namun yang kami temui hanya kegelapan yang semakin dalam. Kemudian, sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih pelan dan lebih menyeramkan. Dia akan ikut dengan kami, suara itu berbisik, seolah datang dari dalam hutan bambu yang gelap. Dia sudah menjadi bagian dari kami, seperti kalian nanti.
Kami langsung menatap satu sama lain, ketakutan yang tak terungkapkan di wajah kami. Apa yang dimaksud dengan kata-kata itu? Apakah Dika benar-benar sudah terperangkap dalam dunia ini? Kami berusaha mengangkat tubuh Dika, namun rasanya tubuhnya semakin berat. Dengan penuh usaha, kami akhirnya berhasil mengangkat tubuhnya, meskipun kami tahu, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Saat kami mulai berjalan lagi, langkah kami terasa semakin berat, seolah ada yang menarik kami ke dalam hutan. Kami bisa mendengar suara bisikan itu lagi, semakin jelas dan semakin menakutkan. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini, kalian sudah terlalu dalam. Suara itu semakin keras, seakan menggetarkan tanah di bawah kami. Kami melanjutkan langkah, meskipun sangat lelah dan cemas. Tetapi tiba-tiba, di tengah hutan yang gelap itu, kami melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu berkelip-kelip, seperti lampu yang hampir mati. Kami merasa ada harapan untuk keluar dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang, kami memutuskan untuk menuju cahaya itu. Semakin kami mendekati cahaya itu, semakin terang sinar yang kami lihat. Kami berharap itu adalah jalan keluar, atau bahkan mungkin sebuah tanda bahwa kami akan diselamatkan. Tetapi semakin dekat kami dengan cahaya itu, semakin aneh rasanya. Cahaya itu tidak memberikan rasa hangat atau ketenangan, justru terasa semakin dingin, seolah semakin dekat dengan kegelapan yang lebih dalam. Ketika kami tiba di dekat cahaya itu, kami melihat sebuah rumah kecil yang tampaknya sudah sangat tua dan hampir hancur. Rumah itu terlihat terasing di tengah hutan bambu yang gelap, seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan. Lampu di dalam rumah itu berkelip-kelip, namun tidak ada suara apapun dari dalam. Rumah itu tampak sepi, tapi kami merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kami ragu sejenak. Apakah kami harus masuk ke dalam? Namun, tanpa pilihan lain, kami memutuskan untuk masuk. Kami perlahan mendekat ke pintu yang tampak sudah berkarat. Ketika kami membukanya, bau busuk langsung menyeruak keluar, membuat kami semua terhenti sejenak. Bau itu sangat menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Kami memaksa diri untuk masuk. Begitu kami melangkah masuk ke dalam rumah, suasana berubah drastis. Dinding-dinding rumah itu berlumut, dan lantainya tampak rapuh. Di dalam rumah itu, kami tidak melihat apapun selain beberapa kursi tua dan meja yang sudah rusak. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ada sebuah lukisan besar di dinding yang menggambarkan seorang gadis muda dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah wajah gadis yang kami temui di hutan bambu. Ketika aku menatap lukisan itu, aku merasakan ada yang aneh dalam diriku. Wajah gadis itu tampak seperti menatap kami dengan penuh kebencian. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Wajah gadis itu mulai bergerak. Matanya yang hitam pekat mulai menyipit, dan mulutnya perlahan terangkat membentuk senyum lebar yang mengerikan. Kami semua mundur, merasa cemas, dan ada rasa takut yang mendalam di dalam hati kami. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang, seperti sesuatu yang mendekat dengan cepat. Kami berbalik, dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, gadis itu muncul. Namun kali ini, dia tidak lagi berdiri, tetapi melayang di udara, dengan matanya yang kosong dan mulut yang menganga. Senyuman di wajahnya semakin lebar, dan kami semua langsung panik, berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Begitu keluar dari rumah, kami langsung berlari tanpa arah, mencoba untuk keluar dari hutan yang semakin gelap dan menakutkan. Namun, apa yang kami temui di luar rumah itu jauh lebih buruk daripada yang kami bayangkan. Kami menemukan diri kami kembali berada di tengah hutan bambu yang sama, dan kali ini, kami merasa lebih terperangkap daripada sebelumnya. Tidak ada jalan keluar, hanya gelap dan lebih gelap. Gadis itu, atau arwahnya, telah menuntun kami ke tempat yang tak pernah bisa kami hindari. Kami telah terperangkap. Kami terhenti, kelelahan dan ketakutan mengguncang tubuh kami. Hutan bambu ini seolah tidak punya ujung, setiap langkah membawa kami kembali ke tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar. Dan di tengah ketakutan yang semakin mendalam, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih menyeramkan. Itu suara yang tak bisa kami hindari, suara yang mengisi setiap ruang, mengguncang pikiran kami. Gadis itu, arwahnya, seolah ada di setiap sudut hutan ini, mengawasi kami. Kenapa kamu tidak mau pergi? Suara itu terdengar lebih jelas sekarang, datang dari belakang kami, di antara pepohonan bambu yang gelap. Kami berbalik, dan gadis itu berdiri di sana, memandang kami dengan tatapan kosong, matanya hitam legam, wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Kami tidak bisa menggerakkan tubuh kami. Setiap kali kami berusaha untuk melangkah, kami merasa seolah ada sesuatu yang menarik kami kembali.
Setiap helaan napas kami terasa semakin berat, seolah ada kekuatan jahat yang semakin memperburuk keadaan. Kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu, namun otak kami seolah tidak bisa berpikir jernih. Gadis itu mulai melangkah mendekat, tubuhnya melayang di udara, tidak menyentuh tanah. Kalian tidak bisa keluar, katanya dengan suara yang sangat pelan, namun setiap kata-katanya menggetarkan hati kami. Kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini. Tak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir yang sudah ditentukan. Sebuah ketakutan yang mendalam menggulung hati kami. Kami tahu bahwa kata-kata gadis itu tidak sekadar ancaman. Ada kebenaran di baliknya. Hutan bambu ini bukan sekadar tempat yang terlupakan, ia adalah penjara yang tak terlihat, sebuah dunia terkutuk yang tidak membiarkan siapapun yang masuk untuk keluar. Kami merasa bahwa kami telah berada di ujung kehidupan kami, tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu, dalam keheningan yang menakutkan itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari belakang kami, dan kami langsung menoleh. Jeritan itu adalah suara yang sangat mengenal kami, suara Dika. Suara yang sebelumnya diam, kini teriakan itu penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Kami berlari kembali ke tempat tubuh Dika tergeletak, berharap dia masih hidup. Namun, ketika kami sampai di sana, Dika tidak ada. Hanya ada jejak darah yang mengarah lebih dalam ke dalam hutan. Panik, kami berlari mengikuti jejak itu, berharap bisa menemukannya. Namun, semakin kami berlari, semakin jauh kami masuk ke dalam hutan bambu yang gelap dan menakutkan ini. Suara tawa gadis itu kembali terdengar, lebih dekat dan lebih keras, seperti menggoda kami untuk mengikuti jejak yang tidak bisa kami hindari. Di tengah pengejaran itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kami mendengar suara langkah kaki yang berat dan seret, langkah-langkah besar yang mengikuti kami. Kami menoleh, dan kali ini kami melihat sosok besar yang bergerak dengan cepat menuju kami. Itu bukan manusia. Tubuhnya besar, seperti bayangan hitam yang memanjang, bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Kami berlari lebih cepat, tetapi jejak darah Dika semakin jelas, semakin dekat. Ketika kami mencapai titik tertentu, kami berhenti sejenak. Di depan kami ada sebuah bukit kecil dengan tanah yang gundul. Jejak darah berakhir di sana. Lalu, dari dalam tanah itu, muncul sebuah tangan putih pucat yang sangat besar, memanjang keluar dari tanah, seolah ingin meraih kami. Kami semua terdiam, tubuh kami kaku. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Kami terperangkap, dan apapun yang ada di sini, tidak akan membiarkan kami pergi. Kami mendekati tangan itu, dengan rasa takut yang menguasai seluruh tubuh kami. Tiba-tiba, tangan itu menarik tubuh Dika dari dalam tanah, muncul dengan tubuhnya yang sudah rusak, hancur, dan penuh dengan bekas cakar. Dika, tapi Dika bukanlah Dika yang kami kenal. Wajahnya sudah hancur, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar, senyuman yang jahat, yang menakutkan. Aku sudah kembali, kata Dika dengan suara yang sangat asing, seolah itu bukan lagi Dika yang kami kenal. Kami mundur dengan cepat, tetapi kami sudah tidak bisa lari. Kami sudah sangat lelah. Gadis itu, atau arwahnya, muncul di depan kami sekali lagi, dengan wajah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kini, dia tertawa keras, semakin menakutkan. Semua yang ada di sekitar kami semakin gelap, dan kami merasa seolah dunia ini perlahan menelan kami hidup-hidup. Di saat itulah, kami sadar, kami sudah terlalu terjebak dalam dunia yang berbeda. Hutan bambu ini bukan hanya tempat, tetapi sebuah dimensi lain. Kami tidak akan pernah keluar dari sini. Kami adalah bagian dari cerita ini, terperangkap selamanya, di dalam kegelapan yang menunggu untuk memakan jiwa-jiwa yang datang. Dan ketika kami melihat mata gadis itu menatap kami dengan tatapan kosong, kami tahu, kami sudah menjadi bagian dari hutan bambu ini, tidak akan pernah ada yang keluar lagi. Semua yang datang ke sini akan tetap tinggal selamanya. Arwah gadis perawan yang menunggu di hutan bambu tidak akan pernah membiarkan siapapun lepas dari cengkeramannya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar dan semoga apa yang ada di kisah cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah cerita horor lainnya. Tetap di channel Cerita Sandikala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.